Bab 1825. Namun, di tiga lapisan pertama, ada perbedaan besar dalam konsentrasi darah spiritual di setiap lapisan. Jadi bahkan peringkat oranye setengah langkah jauh lebih kuat daripada peringkat kuning, dan itu bisa membuat esensi roh sejati. Jenius yang menggunakan darah Huangji sudah menjadi roh yang sangat jahat. Belum lagi peringkat merah dan peringkat oranye, bahkan jika itu adalah peringkat oranye setengah langkah, kemungkinan itu adalah darah roh peringkat tertinggi yang muncul dalam uji coba ini. Dan peringkat oranye pada dasarnya adalah sekali dalam seabad, dan peringkat merah asli hampir merupakan eksistensi yang hanya muncul dalam legenda. Chen Ye mengangguk, tetapi dia tidak peduli, jika dia ingin menantang, dia harus menantang darah roh peringkat merah terkuat. Pada saat ini, persidangan juga secara resmi dimulai, hantu unicorn sekali lagi diintegrasikan ke dalam peta binatang, dan tiga roh unicorn mini mengeluarkan raungan bermusuhan pada penguji di depannya, napasnya diseduh, siap untuk pergi. Tiba-tiba, tiga tekanan luar biasa bergegas menuju tiga klan Qilin. Tiga jenius unicorn yang masih mempertahankan kepercayaan samar di wajah mereka berubah dalam sekejap, kekuatan spiritual mereka berlari hingga batasnya, dan darah spiritual mereka dirangsang secara ekstrim. Banyak jenius yang belum berpartisipasi dalam persidangan, setelah merasakan tekanan yang mengejutkan, wajah mereka berubah liar, dan jantung mereka berdetak kencang. Bahkan Chen Ye sedikit mengernyit, tekanan peringkat oranye setengah langkah ini memang sangat kuat, tetapi dia yakin bahwa dia dapat menahan tekanan peringkat ini, tetapi dia tidak tahu bahwa tekanan peringkat oranye dan merah adalah kuat tekanan, dibandingkan dengan ini, seberapa kuat. Chen Ye memandangi para jenius dari suku Qilin dengan urat biru di sekujur tubuhnya, dan bertanya kepada Qi Yunhui, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Qi Yunhui berkata, saya katakan sebelumnya, jika roh-roh sejati dipisahkan dari darah roh untuk memaksa, akan sangat mahal untuk menguji para penguji, bukan? Karena paksaan, mereka perlu digunakan dalam tubuh mereka. Energi roh yang sebenarnya, semakin kuat darah roh, semakin banyak energi roh yang dibutuhkan. Setelah energi roh habis, darah roh akan kembali. Untuk spiritual biasa darah. Saat itu, penguji bahkan lulus ujian. Saya mengerti. Setelah setengah jam, salah satu hantu unicorn kuning pucat mengeluarkan rengekan yang tidak mau, dan napas di tubuhnya tiba-tiba melemah. Segera, tubuhnya hancur seperti gelembung, berubah menjadi cahaya kuning kecil dan menghilang, hanya menyisakan sejumlah besar esensi darah yang mengeluarkan napas yang kuat. Kulit penguji sangat pucat saat ini, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan kulit di sekujur tubuhnya pecah, dan sepertinya dia berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, saya akhirnya dibebaskan dari tekanan yang menakutkan, dan saya tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekstasi. Melihat esensi darah, mata saya penuh kegembiraan. Tidak dapat bertahan, dia jatuh ke tanah. Ketika Qi Tianzeng melihat ini, dia juga menunjukkan tampilan yang sangat bersyukur. Dia mengambil bidikan itu sendiri, dan sebuah pil obat dimasukkan ke dalam tubuh jenius Qilin di bawah paket kekuatan spiritualnya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tubuh si jenius terbang ke unicorn. Arah yang kuat di klan. Saat jenius unicorn berhasil lulus ujian, sorak-sorai meletus di ngarai. Lulus. Benar-benar lulus. Jenius unicorn ini punya masa depan tak terbatas. Ya. Sangat mungkin bahwa dalam ratusan tahun, akan ada pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan untuk mencapai langit lagi di keluarga Qilin. Tuhan memberkati klan Qilin, jika mereka bertiga lulus ujian, maka klan Qilin akan hampir dijamin kuat selama puluhan ribu tahun ke depan. Chen Ye memandang orang lain yang masih nyaris tidak mendukung di depan peta binatang, dan melihat orang lain yang bahkan lebih menyedihkan daripada jenius yang lulus persidangan barusan, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa mereka semua menerima ujian jiwa spiritual Huangji, tetapi salah satunya berakhir lebih awal? Qi Yunhui berkata, meskipun mereka semua peringkat kuning, masih ada perbedaan dalam konsentrasi dan energi roh sejati yang digunakan. Jenius yang lulus ujian tadi hanya dihadapkan pada roh kuning pucat. Dan sekarang jenius lain di depan peta binatang adalah warna kuning tua, semakin gelap warnanya, semakin kental darah spiritualnya. Dia melihat ke jenius yang berlumuran darah dan masih mengatupkan giginya dan berkata, namun, bukan berarti semakin tinggi tingkat roh, semakin baik. Bagaimanapun, itu berarti persidangan akan lebih sulit. Itu jenius, sangat mungkin dia tidak akan bisa bertahan. Jenius unicorn yang menghadapi roh kuning gelap tiba-tiba mengeluarkan raungan gila, darah mengalir di sekujur tubuhnya, kulitnya cepat kering, rambutnya cepat memutih dan rontok, dan dia tiba-tiba berubah dari pemuda tegap menjadi orang tua yang sekarat.
Para penonton berseru, berpikir bahwa darah spiritualnya akan segera diambil. Tapi Chen Ye memandang pria itu, tetapi matanya berkedip, dan dia menemukan bahwa meskipun vitalitasnya tersebar, napas pria ini tiba-tiba tidak turun tetapi naik, seolah-olah kembali ke cahaya. Jenius ini jelas menggunakan semacam teknik rahasia untuk membakar esensi kehidupan. Jika itu adalah penguji normal, bahkan jika tes gagal, paling banyak, mereka akan kehilangan darah spiritual mereka, dan jika mereka lebih serius, mereka akan terluka parah, dan kultivasi mereka akan sangat berkurang. Tetapi jika dia melakukan ini, bahkan jika dia berhasil melewati ujian, jika seseorang tidak baik, dia kemungkinan besar akan mati. Chi Yunhui menghela nafas, di antara beberapa ras alien dari garis keturunan monster kita, banyak orang menganggap darah spiritual mereka sendiri lebih penting daripada kehidupan. Jika mereka kehilangan darah spiritual mereka, itu akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Oleh karena itu, unicorn ini jenius keluarga juga berjuang dengan hidupnya. Jenius klan unicorn menatap jiwa roh unicorn kuning di depannya, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia tidak punya ide untuk menyerah pada cobaan dan menyelamatkan hidupnya. Jika dia ingin kehilangan darah spiritualnya, dia akan mengambil nyawanya terlebih dahulu. Kitian di udara memiliki ekspresi serius di wajahnya, melihat kejeniusan unicorn, tetapi ada apresiasi yang mendalam di matanya. Pada akhirnya, jiwa unicorn kuning tua juga merintih dan menghilang ke dalam gelembung. Jenius klan Kilin menghela nafas lega, dan sebelum dia punya waktu untuk bahagia, dia jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil bola. Darah rohani. Pada saat Jenius jatuh ke tanah, Kitian melambaikan tangannya, mengambil tubuhnya ke tangannya, dan mengarahkan pedangnya ke tubuhnya, dan beberapa pil obat menabrak tubuh Jenius. Napas pria itu, yang seperti lilin ditiup angin, berangsur-angsur menjadi stabil, tetapi wajahnya tidak pulih, dan dia masih terlihat seperti orang tua. Tampaknya meskipun dia lulus ujian, dia kehilangan banyak esensi kehidupan karena itu. Semua orang tidak bisa tidak merasa kasihan pada kejeniusan ini. Namun, beberapa orang berkata, sebenarnya, masalah ini tidak selalu buruk. Jika dia dapat menggunakan esensi kehidupan yang tersisa untuk menerobos ke alam bukaan bintang, rentang hidupnya dapat meningkat pesat, dan itu tidak akan menghalanginya. Bab 1826. Itu benar, secara umum, itu masih menguntungkan. Lagi pula, dengan bakatnya, ditambah darah spiritual yang diperolehnya, masih ada harapan untuk esensi kehidupan yang tersisa untuk maju ke lubang bintang. Bagaimanapun, ini adalah yang kedua. Klan Kilin. Jenius yang telah lulus uji coba adalah kegembiraan besar bagi keluarga Kilin. Orang lain berkata, jika itu adalah acara yang menyenangkan, yang paling penting adalah melihat jenius yang tersisa. Mata semua orang terfokus pada jenius Kilin terakhir di lapangan. Meskipun orang ini adalah yang termuda, kultivasinya adalah yang paling mendalam. Dia adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi di antara para Kilin. Meskipun paksaan yang dia hadapi jauh lebih kuat dari dua jenius sebelumnya, saat ini, meskipun dia berlumuran darah, ekspresinya tetap tenang dan napasnya tidak terganggu. Roh unicorn setengah oranye setengah kuning jelas jauh lebih tinggi dalam kebijaksanaan spiritual, melihat bahwa jenius unicorn itu begitu tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan yang tidak sabar, dan tekanan yang diberikan mulai tumbuh dengan samar. Kulit semua orang sedikit berubah, dan mereka berseru, ini memang roh peringkat oranye setengah langkah. Lingzi tidak sebanding dengan peringkat kuning. Itu benar-benar mulai meningkatkan kekuatan pemaksaan dengan mengorbankan konsumsi energi roh sejati yang lebih tinggi. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk mengerahkan paksaan yang sama dengan peringkat oranye. Jenius super dari keluarga Kilin itu dalam bahaya. Benar saja, setelah pemaksaan roh unicorn setengah oranye mencapai puncaknya, wajah jenius super unicorn akhirnya berubah, dan tekanan tiba-tiba meningkat pesat. Mata Chen Ye berkilat, dia tidak menyangka jiwa unicorn ini melakukan gerakan seperti itu, sepertinya dia harus berhati-hati. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini membuat jenius suku Kirin, yang telah beradaptasi dengan paksaan unicorn, merasa sangat tidak nyaman. Matanya menyipit, dan dia sepertinya telah membuat keputusan. Hantu di belakangnya adalah sepasang darah mata merah, meskipun ada aura seperti unicorn di atas mata vertikal, tetapi jelas tidak begitu murni. Pada saat ini, sepasang mata vertikal berwarna darah tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya hitam. Jenius unicorn berteriak dengan suara rendah, Dao Iblis, menatap ke dalam jurang. Tenda hitam tebal itu tiba-tiba jatuh pada jenius unicorn, dan penampilannya berubah drastis dalam sekejap.
Kulit yang awalnya retak benar-benar robek, dan di bawah kulit, sisik hitam terlihat, dan matanya berubah menjadi merah darah. Ketika semua orang melihat ini, mereka berseru lagi, ternyata itu adalah garis keturunan unicorn mutan. Apakah ini unicorn iblis? Mungkin juga tubuhnya, selain mewarisi darah roh Qilin, juga mengandung darah ras iblis. Secara umum, karena hubungan yang saling eksklusif antara darah monster dan darah iblis, sulit untuk mewarisi pada saat yang sama, dan kemungkinannya sangat rendah. Jika itu dapat dicapai, tidak diragukan lagi keberadaan dengan bakat yang sangat kuat. Pada saat ini, jenius klan unicorn, napasnya naik lagi, dan dia samar-samar mampu menahan tekanan unicorn peringkat oranye. Cahaya hitam yang dipancarkan oleh tatapan jurang ini adalah akumulasinya selama bertahun-tahun. Awalnya, trik ini dimaksudkan untuk digunakan dalam kompetisi Rising Dragon yang akan datang. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah paksaan unicorn menembus peringkat oranye, itu sangat kuat. Tubuh kuat yang diciptakan oleh garis keturunan dan darah iblisnya tak terbendung. Dia hanya bisa menggunakan energi dari tatapan jurang ini untuk sepenuhnya menjelekkannya. Meningkatkan kekuatan fisik. Dia menatap dingin pada jiwa spiritual di depannya, yang telah berubah menjadi warna oranye sepenuhnya. Tidak seperti jenius Qilin lainnya, dia tidak ingin membakar umurnya dan berjuang untuk hidupnya demi darah spiritual Qilin di tubuhnya. Jika diperlukan, dia mungkin akan secara sukarela menyerahkan percobaan dan menyerahkan darah roh Qilin. Bagaimanapun, meskipun darah roh Qilin kuat, itu bertentangan dengan darah iblis. Jika tidak, dengan bakat darah iblisnya, dia tidak perlu mengumpulkan kekuatan hukum selama beberapa tahun untuk melakukan trik sulap yang sangat kuat ini. Menyerahkan darah roh Qilin adalah kerugian besar baginya, tetapi jika dia memiliki keinginan untuk berkembang menjadi jalan iblis, itu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi di atas sihir. Karena itu, bahkan jika dia kehilangan darah roh Qilin, pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah buruk. Waktu berlalu dari menit ke menit, bahkan jika tubuh menjadi iblis dengan menatap jurang maut, kejeniusan keluarga Qilin secara bertahap mencapai batasnya. Tepat ketika jenius klan unicorn mengerutkan kening, merasa bahwa demonisasi akan segera berakhir, tubuh kewalahan, dan sumbernya sedikit terluka, yang mungkin menyebabkan mundurnya basis kultivasi, dan dia siap untuk abstain. Unicorn di sisi yang berlawanan, yang samar-samar berubah menjadi oranye pucat, tiba-tiba meraung, berubah menjadi setengah oranye dan setengah kuning, dan kemudian meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi serpihan cahaya dan debu untuk menghilang. Jenius keluarga unicorn, tubuh iblis juga kembali normal saat ini. Dia mengeluarkan seteguk darah segar, tetapi wajahnya lega. Setelah minum pil obat untuk mengatur napasnya sebentar, dia bisa mengambil esensi darah ke dalam tasnya dengan santai. Qi Tianzeng, yang tinggi di langit, juga menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan memandang kejeniusan suku Qilin sambil tersenyum. Jenius ini adalah simbol nyata kemakmuran suku Qilin. Hasil terbaik tercapai. Pada saat ini, ngarai meletus dengan sorak-sorai yang menghancurkan bumi. Keluarga Qilin, ini akan meningkat pesat di benua Lingwu. Melawan langit, melawan langit. Ini adalah jenius yang sebenarnya. Sepertinya posisi ras alien pertama dari ras unicorn akan dipegang teguh selama 10.000 tahun lagi. Chen Ye sedikit mengernyit. Ujian darah spiritual ini tampaknya lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk menahan tekanan peringkat oranye, dia tidak akan membencinya. Kemudian, darah merah yang lebih kuat bagaimana dengan paksaan? Bisakah dia benar-benar menghentikannya? Bahkan Chen Ye sedikit khawatir setelah menyaksikan proses persidangan jenius unicorn tadi. Dia bertanya kepada Dewa Roh Pengontrol Binatang, Dewa Roh Pengontrol Binatang, apakah menurut Anda saya dapat memblokir tekanan peringkat merah? Dalam pikiran Chen Ye, tawa besar dari roh petarung binatang tiba-tiba terdengar. Chen Ye tertegun sejenak, dan berkata tanpa alasan, Dewa Binatang, apa yang kamu tertawakan? Roh pengendali binatang berkata, sejak gadis klan harimau darah mencoba mengujimu, aku mungkin menebak isi dari percobaan ini, jangan khawatir, jangan berani mengatakan apa-apa lagi, selama aku di sini, tes darah roh ini akan kamu pasti akan lulus. Petik 2. Jangan lupa namaku, Dewa Roh Pengendali Binatang. Apa itu roh pengendali binatang? Apa dewa roh itu? Di atas semua binatang, aku adalah Tuhan. Selain itu, aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka ketika datang ke wilayah pacar kecilmu. Dan wanita tua Ling Yun, tidakkah menurutmu hal yang paling menyenangkan adalah menamparnya dengan keras di wilayahnya?
Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye senang, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Saya khawatir di mata Ling Yun, dia masih semut masa lalu. Jika semut yang disebut ini melakukan sesuatu yang luar biasa di Gunung Lingxian, Ling Yun ini mungkin akan muntah darah.